Alshita News and Talk. Sebanyak 200 pemandu lagu di kawasan Sunan Kuning, Argorejo mengikuti sosialisasi terkait bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Sosialisasi dilakukan oleh DPD Gerakan Rakyat Anti Madat atau GERAM Jawa Tengah yang berkolaborasi dengan Polrestabes Semarang serta Kesbangpol. Selain sosialisasi, rencananya juga akan dilakukan tes urin berkala di Komplek Argorejo ini. Bagaimana jalannya penyuluhan ini dan apa langkah lanjutan yang akan dilakukan DPD GERAM Jateng dalam memerangi narkoba? Kami akan membahas bersama dengan Ketua DPD GERAM Jawa Tengah, Hafid Sungkar. Alshita News and Talk. Mas Hafid, bagaimana kemarin jalannya sosialisasi yang sudah dilakukan di Sunan Kuning nih? Menarik ini, menjadi sorotan juga mungkin jangan-jangan. Ya, terima kasih Mas Muhammad atas waktu yang diberikan saya untuk menjelaskan hasil kegiatan kami, sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada seluruh pemandu karaoke Sunan Kuning atau Argorejo ya. Kita kerjasama kami mengajak Res Narkoba Polrestabes Semarang, terus Camat Semarang Barat serta Kesbangpol Kota Semarang. Juga saya mengundang Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Semarang karena itu kan tempat hiburan. Nah, kita maksudnya di pariwisata itu. Targetnya apa saja nih Mas Hafid? Hanya pemandu lagu saja atau warga sekitar juga atau pengunjung juga? Jadi kegiatan kemarin kita ini memberikan penyuluhan kepada seluruh pemandu karaoke yang bekerja di Argorejo, begitu. Kalau pengunjung kan tidak mungkin Mas. Nah, artinya kita mengingatkan apabila mereka ya pertama untuk jauhi yang namanya narkoba, apapun bentuknya, ya kan. Narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, jadi kita mengingatkan untuk jauhi, untuk tidak mau memakai ajakan apapun dari teman atau tamu-tamu atau langganan yang mereka sering datang. Jadi kalau apabila ada tamu yang hadir di situ atau datang yang mau karaoke, mereka para tamu itu menawari untuk memakai narkoba, kita sudah kasih tahu agar melaporkan ke Babin atau Babin Kaptipmas setempat. Kemarin kita hadirkan Babinsa dan Babin Kaptipmas seperti itu. Karena apa? Kita kalau mengetahui adanya tamu atau orang yang memakai narkoba, tapi kita tidak melaporkan, ada pasal yang ikut kena. Apabila mengetahui tidak melaporkan. Nah, ini harusnya dilaporkan. Berarti sosialisasinya apa saja nih bentuknya, Mas Hafid? Hanya penyampaian bahaya narkoba atau seperti apa? Jenis-jenisnya juga dipaparkan tidak? Efeknya dan lain-lain sebagainya? Jadi karena waktu kami singkat, kemarin itu dari kami bergantian dengan Res Narkoba Polrestabes Semarang yang diwakili KBO Ibu Ibtu Prastiwi. Jadi pertama kita mengingatkan tentang bahaya narkoba. Jangan sekali-kali mendekati yang namanya narkoba. Musuh bangsa yang kan 3 musuh bangsa Mas Muhammad. Yang tiga musuh bangsa itu kan korupsi, radikalisme atau terorisme, dan narkoba. Saya ingatkan kemarin di antara 3 musuh paling dahsyat itu adalah narkoba, karena narkoba tidak melihat jenis kelamin, etnis, suku, bangsa, usia, jadi bisa terkena karena pengaruh pergaulan yang salah. Jadi pertama saya mengingatkan. Kedua, itu tadi apabila ada teman mereka sama-sama pemandu atau ada tamu mengajak untuk segera laporkan, ya. Dan berikutnya, apabila yang masih memakai narkoba untuk mau berhenti bisa melakukan yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi bisa dilakukan di BNN Provinsi Jawa Tengah yang ada di Madikoro itu tidak bayar karena rawat jalan ya, atau di tempat-tempat rehab di PWL yang ada di Kota Semarang itu rawat inap. Nah, kita ingatkan seperti itu.
Tapi kemarin saat sosialisasi sudah ada belum, Mas Hafid, untuk kemudian pelaksanaan uji tes urin begitu untuk tes narkobanya bagi pemandu-pemandu lagu yang ada di sana? Kemarin alat tes urin sebenarnya sudah kita ready, siap. Seperti kemarin minggu lalu kan kita ke penyuluhan di Bandungan ya Mas Muhammad ya. Itu kita lakukan tes urin ya. Walaupun dari pihak kecamatannya menolak karena takut. Saya bilang kenapa takut? Kalau takut justru ini tanda tanya. Ada apa nih tempat karaoke di Bandungan? Kalau menolak untuk tes urin. Karena kita sudah komitmen loh untuk yang jauh yang namanya narkoba, ya kan akhirnya mereka mau. Nah, yang di Argorejo atau Sunan Kuning memang jumlahnya memang lebih banyak daripada Bandung, 200 orang loh. Seluruhnya hadir, ya tanpa kecuali. Memang ternyata di sana ada pertemuan yang Selasa dan Kamis. Di Argorejo itu memang ada rutin. Nah, kita masuk di situ. Nah, mungkin tes urin akan dilakukan lain hari lagi. Seperti itu. Jadi kita kemarin hanya penyuluhan. Iya. Tapi kalau di Jawa Tengah sendiri, apakah tempat hiburan seperti karaoke dan tadi ya, beberapa tempat yang mungkin Mas Hafid sebutkan ya, kalau di Semarang ada Argorejo, di Bandungan itu memang kerap dijumpai pelanggaran penggunaan narkoba ini, Mas Hafid? Ya, banyak info-info yang masuk kan pernah ada di tempat-tempat tersebut yang mana tamu memakai, terus mereka para pemandunya di dalam kos atau di hotel rame-rame menggunakan seperti itu. Itu harus kita antisipasi, Mas Muhammad. Jadi yang namanya narkoba tidak hanya di kalangan elit ya, tempat-tempat karaoke yang mungkin di kota Semarang yang mewah, atau di bawah pun karaoke yang di bawah harga standar atau masyarakat biasa terjangkau itu harus juga diantisipasi. Karena ini kan macam-macam bentuknya, Mas Muhammad. Kalau kita bicara narkoba, yang saya katakan tadi, narkotika, psikotropika, dan bahan aditif, jangan hanya masyarakat mengiranya sabu, ekstasi, ganja, tidak. Itu yang namanya pil koplo, ya kan, Excimer, akhirnya pil magadon, itu kan juga termasuk psikotropika. Itu juga memabukkan. Dan jangan salah, obat-obat umum yang ada di apotek itu seperti obat-obat misalnya Comix ya, Paramed, seharusnya aturannya 3 kali sehari diminum, tapi ternyata dikonsumsinya langsung 5 kali langsung dimakan kayak gitu kan, pasti kan disalahgunakan begitu ya Mas Hafid ya. Nah, makanya itu bahasanya kan penyalahguna, ya kan. Nah, narkoba itu kan tidak dilarang apabila memang untuk kegiatan atau hal-hal untuk kesehatan, medis, ya kan dokter, ya untuk medis seperti itu. Nah, karena disalahgunakan, makanya disebut penyalahguna, Mas Muhammad. Ini perlu diingatkan seperti itu. Iya. Nah, ini yang mungkin jadi evaluasi bersama. Tempat hiburan tadi kan mungkin cenderung tertutup begitu ya Mas Hafid ya. Baik pengunjung maupun pengelola kadang mungkin nggak tahu kalau ternyata di dalam menggunakan atau menyalahgunakan narkoba tadi. Ini seperti apa kiat yang kemudian dari Geram sampaikan ke pengelola mungkin dan juga tadi para pemandu-pemandu lagu, Mas Hafid? Ya. Jadi Mas Muhammad, negara di sini dalam hal pemberantasan ada kepolisian dan BNN. Itu pun Mas Muhammad ya sendiri, berita tiap hari di seluruh Indonesia ini ada aja. Ya kan, penyalahguna, yang bandar, pengedar, seperti itu. Nah, kami dari masyarakat, perwakilan masyarakat penggiat anti narkoba ikut membantu kinerja pemerintah. Karena masalah narkoba ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Kami masyarakat ayo berperan serta aktif melaporkan hal-hal yang ada. Ayo kita kerjasama. Pemda juga kan semuanya kan sudah mendukung untuk gerakan anti narkoba. Jadi kami minta Dinas Pariwisata yang artinya sebagai pemangku untuk tempat-tempat hiburan yang ada untuk selalu rutin ya, selalu rutin. Karena apa? Kita nggak tahu Mas Muhammad, tempat-tempat hiburan yang ada ini bisa aja orang lengah, ya kan, memakai narkoba. Ini kita antisipasi seperti ini. Apalagi ini mendekati bulan suci ya. Nah, ini takutnya juga praktek-praktek semacam ini
bisa terjadi. Makanya kita mengajak seluruh masyarakat, ayo kita aktif untuk melakukan pencegahan narkoba di tempat-tempat hiburan, karena tempat hiburan ini yang sering ya untuk tempat disalahgunakan untuk narkoba seperti itu. Memang ini menjadi kekhawatiran bersama juga ya, Mas Hafid. Tapi untuk kemudian memastikan supaya tadi tidak terulang kembali, edukasi kepada masyarakat yang mungkin juga akan berkunjung menggunakan fasilitas tempat hiburan ini juga perlu dilakukan. Apakah dari Geram sendiri sudah melakukannya, Mas Hafid? Ya, kemarin kita akan sudah melakukan ya di Bandungan, Kabupaten Semarang, di SK. Saya sudah ngomong sama pihak kepolisian dan dinas pariwisata. Itu kan ada tempat karaoke yang ada perbatasan Kendal mana sama Semarang tuh, Mas Muhammad ya. Nah, kita akan lakukan di sana penyuluhan. Karena gini Mas Muhammad, lebih baik mana pencegahan atau pemberantasan? Kan lebih baik pencegah. Iya. Pemberantasan yang ada orangnya proses hukum, masuk penjara, negara rugi memberikan makan 3 kali sehari untuk para warga binaan atau napi. Nah, lebih baik mereka dicegah untuk tidak pakai narkoba. Selama ini kan Geram kan juga sering penyuluhan di lapas rutan ya. Saya tanya mereka, kenapa Anda melakukan untuk menjual memakai narkoba? Karena awal dia adalah pemakai, karena ajakan teman. Kok enak, akhirnya coba-coba jadi pengedar. Punya modal jadi bandar. Nah, hal-hal semacam ini harus diingatkan bagi mereka yang belum pernah memakai narkoba untuk jangan mendekati atau menolak keras ajakan apapun orang-orang terdekat atau teman untuk memakai narkoba. Saya besok kegiatan hari Kamis, Mas Muhammad, ya sekali info jam 11 penyuluhan di rutan kelas 2B Demak. Itu juga kita akan ke sana. Itu juga tidak hanya pihak sekolahan, tempat hiburan, ya kan. Kami juga memberikan penyuluhan ke tempat-tempat lapas atau rutan. Karena apa? Mereka yang menjalani proses hukum khusus kasus narkoba, agar mereka bebas, jangan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Iya. Tapi kalau di Jawa Tengah sendiri, Mas Hafid, tempat hiburan dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain tadi, seperti lingkungan sekolah, anak-anak muda, ini mana yang lebih signifikan angka penyalahgunaan narkobanya, Mas Hafid? Kalau perbandingan antara sekolah dan tempat-tempat hiburan, mungkin porsinya lebih banyak yang tempat hiburan ya. Ya seperti itu. Walaupun tempat-tempat sekolah kita pernah temukan di SMA mereka memakai ini, Mas Muhammad, pil-pil koplo daftar jenis G ya. Pernah kita temukan di daerah Genuk itu. Tapi sudah Kasatgas Narkoba Polrestabes Semarang langsung menindaklanjuti, ditangkapnya bandar itu sudah. Terus kita temukan di SD di daerah Sambangan Semarang juga komiks itu dicampur saset 6 saset diminum sama dia menghirup lem kayu itu, lem kayu bon itu kan juga mengandung bahan adiktif, Mas Muhammad. Bahkan anak tersebut dikeluarkan dari sekolah, kan kasihan. Mereka yang mestinya dapat pendidikan yang layak harus dikeluarkan gara-gara itu. Ini harus diingatkan karena awal mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Ini kasihan. Makanya saya minta pihak yang pertama adalah pihak keluarga, lingkungan. Ayo Bapak Ibu harus sesibuk apapun harus selalu memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Itu yang dasar, Mas. Karena apa? 6 agama di Indonesia semuanya melarang, ya kan? Tentang pakai narkoba, karena halnya sifatnya kan memabukkan atau haram, ya. Kedua adalah lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru juga harus ikut mengawasi. Yang ketiga adalah lingkungan umum tempat anak-anak bergaul. Harus dilihat kalau dia lingkungan nggak benar atau nakal, udah jauhi. Lebih baik kan yang produktif. Ikuti kegiatan seni yang ada, ikuti kegiatan olahraga yang nantinya malah buat prestasi daripada daripada narkoba yang nggak ada untungnya sama sekali. Betul. Baik. Terakhir mungkin Mas Hafid bisa berikan pesan nih bagi pendengar El Sinta Semarang yang mendengarkan siaran kita siang ini, Mas Hafid. Oke, bagi para pendengar Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kami dari Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gerakan Reket Anti Madat atau Geram Jawa Tengah selalu tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan, memberikan peringatan agar
masyarakat semuanya tanpa terkecuali jauhi yang namanya narkoba. Karena narkoba jelas merusak mental, merusak fisik, juga dilarang semua agama. Ya, berikutnya kami juga menghimbau kepada masyarakat agar di lingkungan terkecil yaitu RT, apabila ada tetangga atau warga baru yang mana dia tidak kumpul dengan warga atau mungkin umpet-umpetan atau diam, dipantau ya, jangan sampai mereka melakukan transaksi narkoba yang seperti kejadian di Pedurungan ya Mas Muhammad ya. Betul. Kan seperti itu, ada pabrik ekstasi kan seperti ini. Ini ada kepedulian dari warga lingkungan. Jangan sampai mereka akhirnya terkena dampak narkoba ini. Ayo kita bekerja sama, BNN, kepolisian, Pemda, warga, sama-sama kita cegah dan lawan yang namanya narkoba itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hafid sudah bersama dengan El Sinta siang hari ini. Sehat selalu. Terus kawal bangsa kita bebas dari narkoba, Mas Hafid ya. Siap Mas Mas Muhammad minta doanya. Baik, terima kasih Mas Hafid. Selamat siang. Siang. Demikian pendengar Ketua DPD Geram Jawa Tengah Hafid Sungkar. El Sinta Semarang News and Talk.